Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ini adalah video pertama aku. Kali ini aku akan membahas tentang Captain Marvel yang dirilis pada tahun 2019. Diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibuat karena ingin membangun karakter utama wanita, di mana Captain Marvel juga turut ikut di film Avengers Endgame dan membantu para Avengers melawan Thanos. Jika kalian suka video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja, ini dia spoilernya. Film ini diawali dengan seorang wanita pasukan Star Force bernama Fierce. Dia adalah karakter utama kita kali ini, Fierce atau Captain Marvel. Dia mengalami mimpi buruk berulang. Dia bermimpi mengalami kecelakaan pesawat dengan darahnya yang membiru, dan juga melihat seorang wanita tua yang membelanya dengan melawan seorang Skrull. Dia tinggal di planet Hala, ibu kota Kekaisaran Kree. Karena mimpi itu, dia tidak bisa tidur lagi dan mengajak Yon-Rogg, mentor sekaligus pemimpin pasukan Star Force, untuk latihan. Yon-Rogg bertanya tentang mimpi yang dialami Fierce dan meminta Fierce mengendalikan kekuatannya. Tapi Fierce kewalahan melawan Yon-Rogg. Dia lepas kendali dan melepaskan kekuatan Photon Blast-nya pada Yon-Rogg. Fierce kembali berhadapan langsung dengan intelijen tertinggi yang mengambil rupa seorang wanita yang sama dalam mimpinya. Intelijen tertinggi mengatakan bahwa Fierce terganggu dengan masa lalunya dan meminta Fierce menggunakan kekuatannya untuk melindungi planet Hala, karena Fierce merupakan korban dari serangan Skrull yang mencoba mengambil alih planet Hala. Kini pasukan Star Force memiliki misi. Yon-Rogg menunjukkan simulasi misi, yaitu menyelamatkan mata-mata Kree yang bernama Sohlar yang berada di planet Torva. Sohlar ditangkap oleh pemimpin bangsa Skrull yang bernama Telos, musuh bebuyutan bangsa Kree. Skrull bisa menyamar menjadi bentuk atau sosok yang pernah mereka lihat. Yon-Rogg meminta mereka untuk tidak menyerang penduduk asli Torva. Mereka memulai misinya dengan menaiki pesawat Kekaisaran Kree dan tiba di planet Torva. Pasukan Star Force yang dipimpin oleh Yon-Rogg menyusup di dalam air dan naik ke permukaan. Yon-Rogg meminta Fierce untuk melacak sinyal suar dari Sohlar. Mereka bertemu dengan warga lokal planet Torva. Mereka terpaksa melewati penduduk itu. Yon-Rogg mengatakan bahwa mereka tidak akan menyakiti warga lokal, tetapi penduduk itu justru menyerang pasukan Star Force. Sementara Fierce berhasil menemukan mata-mata Sohlar, yang ternyata itu adalah Telos yang menyamar, dan Telos menangkap Fierce. Ternyata para penduduk yang berhadapan dengan pasukan Kree adalah bangsa Skrull yang menyamar menjadi penduduk asli Torva. Yon-Rogg yang mengetahui kalau itu adalah penyergapan, meminta pasukannya untuk mundur. Telos membawa Fierce ke pesawat milik mereka dan memeriksa ingatan Fierce yang menunjukkan ketika dia berada di pesawat bersama seorang wanita, hingga pada akhirnya membawa Fierce pada sosok wanita dalam mimpinya. Sedang berbincang dengannya, setelah diselidiki, dia adalah Dr. Wendy Lawson, wanita yang sama ketika berhadapan dengan intelijen tertinggi. Fierce terbangun dan menemukan dirinya dibelenggu dengan tubuh terbalik. Sambil pura-pura tidak sadar, Fierce kemudian berhasil melepaskan belenggu menggunakan kekuatan Photon Blast-nya. Dia melawan sekelompok Skrull dan melumpuhkan mereka. Kemudian Fierce memaksa Telos untuk mengatakan apa yang dia lakukan pada ingatan Fierce. Tetapi Telos mengatakan bahwa itu adalah ingatan Fierce, bukan hasil rekayasa. Fierce kembali melawan bangsa Skrull hingga dia harus melepas belenggu di tangannya dan melepas Photon Blast dengan kekuatan penuh, hingga menghantam dinding pesawat dan membuat pesawat itu berlubang, dan membuat puing-puing beserta isi di dalamnya, dan Fierce juga tersedot keluar angkasa. Tetapi Fierce berhasil kembali naik ke pesawat dengan kostum luar angkasanya. Fierce berhasil menaiki kapsul atau pesawat kecil di sana yang berusaha dicegah oleh Telos. Tetapi akhirnya dia berhasil keluar dari pesawat dengan menaiki salah satu kapsul. Karena kapsul itu telah ditembak oleh Telos, kapsul itu tidak kuat untuk terbang, dan kemudian hancur dengan menjatuhkan tubuh Fierce ke sebuah gedung di planet C53, atau planet yang kita huni sekarang, yaitu planet Bumi. Di sisi lain, Telos dan anak buahnya juga mendarat di bumi dengan menyamar menjadi manusia di pantai.
Skrull kembali meminta anak buahnya untuk mencari jejak Fierce, karena menurut dia Fierce mengetahui lebih banyak tentang Dr. Wendy Lawson. Tiba di bumi, Fierce menemui seorang petugas dan menanyakan di mana dia bisa mengakses alat komunikasi. Sementara Fierce menggunakan telepon dari bumi dan menghubungkannya dengan pasukan Kree, dia memberitahu Yon-Rogg bahwa Talos mengacaukan ingatannya, dan Fierce memberi informasi pada Yon-Rogg bahwa saat ini dia berada di planet bumi, dan Talos mencari Dr. Wendy Lawson, karena dokter itu bisa memecahkan kode teknologi kecepatan cahaya. Hingga pada akhirnya agen Fury dan anak buahnya datang meminta identitas Fierce. Fierce mengatakan bahwa dia adalah pasukan Kree yang sedang mencari Skrull yang menyusup ke planet bumi. Belum selesai pembicaraan mereka, tiba-tiba Skrull yang menyamar membidik dan menembak mereka, kemudian Fierce mengejarnya sampai ke kereta. Semua orang heran dengan kostum yang digunakan oleh Fierce sambil menyelidiki penumpang satu persatu hingga pada akhirnya menemukan seorang wanita tua dan memukul wajahnya hingga membuat semua orang terkejut. Para penumpang menghentikan Fierce menyerang wanita itu karena dianggap itu adalah seorang wanita sungguhan. Padahal wanita itu adalah Skrull yang kemudian juga menyamar menjadi seorang penumpang lain. Dan mereka sempat bertarung di atap kereta. Skrull melarikan diri dan Fierce kehilangan jejak Skrull. Sementara itu agen Fury dan Coulson mengejar Fierce, tapi tiba-tiba agen Coulson menelpon Fury padahal agen Coulson ada di sebelahnya. Ternyata yang di sebelahnya adalah Skrull yang menyamar. Mereka kecelakaan dan membuat Fury terkejut melihat wajah Skrull. Fierce kembali mencari keberadaan Dr. Wendy Lawson dengan pergi ke warnet terdekat, hingga dia harus menggunakan pakaian yang terpasang di manekin dan mengendarai sebuah motor yang terparkir. Di sisi lain, agen Fury membawa jasad Skrull ke sebuah tempat tertutup yang langsung diperiksa oleh dokter. Fury mengatakan pada bosnya akan mencari Fierce dan menangkapnya. Ternyata, bos Fury itu adalah pemimpin bangsa Skrull yaitu Talos. Fierce menemukan alamat yang dicarinya dan melihat ke segala arah. Terlintas di ingatannya beberapa kenangan dan kemudian pandangannya berhenti pada sebuah foto pesawat di dinding dan berniat mencari di mana proyek Pegasus. Fury yang baru datang diperiksa dan diinterogasi oleh Fierce. Fierce menanyakan masa lalu Fury dan apapun itu yang tidak bisa ditiru oleh Skrull. Kemudian Fierce juga menggunakan photon blast-nya untuk meyakinkan Fury bahwa dia bukan Skrull, karena Skrull tidak memiliki kemampuan photon blast seperti bangsa Kree. Mereka pergi ke proyek Pegasus. Di perjalanan, Fierce menjelaskan bahwa bangsa Kree dan Skrull sedang berperang, dan Skrull sedang mencari Dr. Wendy Lawson karena dia memiliki pesawat berkecepatan cahaya. Tiba di proyek Pegasus, petugas meminta identitas Fury dan meminta mereka untuk ikut bersamanya, tetapi justru mereka ditahan di sebuah ruangan. Kemudian Fury berhasil mendapatkan sidik jari petugas itu untuk membuka pintu. Akhirnya mereka berhasil keluar dari ruangan itu. Ketika di luar, mereka bertemu dengan kucing milik Dr. Wendy Lawson. Mereka kemudian pergi ke ruangan arsip dan mencari data milik Dr. Wendy Lawson. Mereka menemukan tulisan dengan aksara Kree dan sebuah proyek mesin berkecepatan cahaya yang telah dihentikan. Ada banyak sekali tulisan yang terhapus di dokumen itu, tetapi mereka menemukan bahwa seorang pilot bernama Maria Rambeau masih hidup sejak kecelakaan pesawat 6 tahun lalu. Fierce juga menemukan foto masa lalunya di dokumen itu. Fierce kembali menghubungi Yon-Rogg dan mengatakan bahwa dia punya masa lalu di planet bumi. Dia juga menjelaskan pada Yon-Rogg bahwa Dr. Wendy Lawson adalah agen rahasia Kree yang bernama Mar-Vell. Tetapi Yon-Rogg mengatakan bahwa itu adalah ingatan atau halusinasi yang dibuat oleh bangsa Skrull. Yon-Rogg meminta Fierce untuk menunggu mereka di planet bumi dan mengaktifkan sinyal lokasi. Di sisi lain, Fury menemui bosnya. Ketika di lift, bosnya salah mengucapkan nama panggilan Fury dan menyebutnya Nicholas. Dan itu membuat Fury mengetahui bahwa yang di sampingnya adalah Skrull yang menyamar. Fury kemudian memojokkan Skrull dan mencari Fierce di ruangan arsip.
Di ruangan itu, Skrull menemukan Fury dan mengalahkan Fury. Tetapi Fierce datang dan menembakkan Photon Blast-nya pada Skrull. Kemudian mereka dibantu oleh Coulson untuk melarikan diri. Sebelum mereka sembunyi dari anak buah dan bos Fury, Fierce meminta alat komunikasi Fury dan dengan menaiki sebuah pesawat di sana, mereka melarikan diri. Fury sempat tidak yakin dengan kemampuan Fierce untuk menggunakan pesawat. Pada akhirnya, pesawat itu bisa terbang dan dengan mudah diterbangkan oleh Fierce. Hingga di dalam pesawat, mereka melihat kucing milik Dr. Wendy Lawson. Fierce memperlihatkan foto yang dibawanya kepada Fury dan meminta lokasi keberadaan Maria. Di sisi lain, Yon-Rogg menghubungi Ronan. Ronan kecewa karena Yon-Rogg dan pasukannya gagal menjalankan misi. Kembali ke Fierce yang sudah tiba di rumah Maria dan disambut oleh Monica, anak Maria yang tiba-tiba memanggilnya Bibi Carol. Maria tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Fierce mengatakan pada Maria bahwa dia tidak mengingat apapun. Dia hanya mengingat secuil momen dan beberapa kenangan bersama Dr. Wendy Lawson. Monica juga menunjukkan foto-foto selama Fierce berada di bumi. Belum berselang lama, pintu diketuk. Fierce meminta Maria untuk jangan membukanya karena Skrull bisa berubah jadi siapa saja. Telos menyamar menjadi tetangga Maria, tetapi kemudian Telos benar-benar masuk ke dalam rumah Maria tanpa penyamaran. Telos ingin Fierce untuk mendengarkan rekaman suara black box dari pesawat yang jatuh 6 tahun lalu. Fierce menerima tawaran Telos untuk mendengarkan rekaman suara black box. Kemudian dari rekaman itu terdengar seorang wanita menyebutkan sebuah angka. Kemudian kilas baliknya Fierce bersama seorang wanita sedang menaiki sebuah pesawat. Pada saat itu mereka ditembak jatuh oleh pesawat alien. Ternyata pesawat itu ingin mengambil hasil karya Dr. Wendy Lawson. Sambil terus berusaha mengendalikan pesawat, Fierce dan Dr. Wendy Lawson jatuh dari ketinggian, dan Yon-Rogg ada di sana untuk mengambil inti energi. Dr. Lawson juga menjelaskan pada Fierce bahwa dia berasal dari planet Hala dengan nama Marvel, dan meminta Fierce untuk membantunya menemukan koordinat laboratorium miliknya dan menghancurkan inti energi. Kemudian Fierce menembak pesawat berisi inti energi itu dan langsung meledak, yang kemudian mengenai tubuh Fierce dan tubuhnya menyerap energi itu. Disitulah dia mendapatkan kekuatannya. Yon-Rogg menemukan sebuah tanda pengenal bertuliskan Fierce dan membawa Fierce ke planet Hala. Kilas balik selesai. Kini Fierce mengetahui ternyata Yon-Rogg dan bangsa Kree membohonginya dengan mengatakan bahwa kekuatan itu berasal dari planet Hala, padahal kekuatan Fierce sebenarnya dari inti energi yang diserap olehnya. Telos juga meyakinkan Fierce bahwa dia dan Fierce adalah korban dari bangsa Kree dan meminta Fierce untuk menemukan tempat tinggal aman bagi bangsa Skrull. Tetapi Fierce kemudian mengatakan bahwa bangsa Skrull adalah teroris dan dia sendiri menyaksikan puing-puing sisa perang di planet Torva. Tetapi Telos membantahnya dan Fierce juga masih tidak ingin membantu karena dia bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Tetapi kemudian Maria menenangkannya bahwa Fierce sebenarnya adalah Carol dan Fierce. Dia juga adalah wanita yang kuat sekaligus sahabat terbaiknya yang berjuang membela kebenaran. Pada akhirnya Fierce ingin membantu Telos dengan menemukan koordinat atau vektor laboratorium milik Dr. Wendy Lawson. Sebelum Yon-Rogg dan pasukan Kree datang, Telos meminta anak buahnya untuk memodifikasi pesawat yang digunakan oleh Fierce dan Fury sebelumnya, supaya bisa terbang keluar angkasa dan mencari titik vektor laboratorium Dr. Wendy Lawson. Monica meminta ibunya untuk jadi kopilot dan ikut bersama Bibi Carol atau Fierce untuk mencari laboratorium. Fierce juga meminta bantuan Monica untuk merubah warna kostum yang dikenakannya, karena dia tidak ingin menggunakan warna Kree lagi. Fierce berangkat menuju laboratorium atau pesawat milik Dr. Wendy Lawson yang berada di luar angkasa, bersama dengan Maria, Fury, Telos, dan juga kucing Flerken. Di sisi lain, Yon-Rogg datang ke bumi dan menemui Fierce di sebuah gudang untuk memastikan identitas Fierce. Yon-Rogg menginterogasi Fierce, namun pada pertanyaan terakhir, Fierce tidak menjawab, yang menandakan bahwa itu adalah Skrull yang menyamar menjadi Fierce. Lalu Yon-Rogg menghubungi Ronan dan memintanya untuk datang ke bumi untuk menghentikan Skrull. Kembali ke Fierce.
Mereka tiba di luar angkasa dan tidak menemukan laboratorium itu. Pada akhirnya, Fierce menggunakan alat di tangannya untuk melacak keberadaan laboratorium Marvel, kemudian membuka selubung laboratorium itu. Di dalam pesawat itu, mereka menemukan inti energi berupa sebuah kubus bersinar yang disebut Tessera. Kita sebut saja batu biru. Rupanya Telos tidak datang demi batu biru, tetapi memang benar bahwa dia hanya ingin menyelamatkan kaumnya dari kekejaman bangsa Kree, yang kemudian menemukan keluarganya di sana, istri dan juga anaknya yang tidak pernah dia temui dan juga Skrull lainnya. Tiba-tiba pasukan Star Force Yonrok datang menyergap mereka di sana. Telos sempat meminta Yonrok untuk menangkapnya saja, tetapi dia justru menangkap Fierce dan membuat Fierce tidak bisa menggunakan kekuatannya. Fierce kembali dihadapkan dengan intelijen tertinggi. Di sana, dia kembali bertemu dengan rupa Dr. Wendy Lawson. Fierce memintanya untuk melepaskannya. Fierce melawan intelijen tertinggi dan mengatakan bahwa namanya Carol. Dengan mengingat masa lalu dan melepaskan penghambat fotonnya, dia menjadi sangat kuat. Dan dia berhasil keluar dari simulasi intelijen tertinggi. Dan kemudian melepaskan foton blast-nya kepada pasukan Star Force yang berjaga. Sekarang kita panggil Carol karena Fierce sudah tahu nama aslinya. Carol meminta Fury untuk menyimpan batu biru, tetapi Fury takut memegangnya. Kemudian kucing Flerken menelannya yang membuat Fury dan Maria hanya bisa terdiam. Fierce kemudian meminta Fury untuk membawa kucing Flerken dan pergi menaiki pesawat bersama sekelompok Skrull, sementara dia mengulur waktu. Sementara itu Fury dan Maria masih sibuk melawan pasukan Kree, tetapi berkat bantuan kucing Flerken, mereka berhasil melawan pasukan Kree. Tetapi untuk yang kedua kalinya mereka disergap oleh pasukan Kree. Anehnya kucing Flerken justru tidak melawan. Rupanya yang menyamar menjadi pasukan Kree adalah Telos. Dan mereka berhasil menaiki pesawat kecil. Di sisi lain, Carol melawan pasukan Kree satu persatu. Dia hampir kewalahan mengendalikan kekuatannya setelah melepaskan penghambat foton. Satu persatu pasukan Kree tidak bisa mengalahkan Carol, hingga pada akhirnya Yonrok turun tangan yang kemudian mengetahui bahwa yang di dalam kotak bukan batu biru, dan kemudian mengetahui bahwa itu hanyalah sebuah pengalihan. Yonrok kemudian mengejar pesawat yang dikendarai oleh Fury, Telos dan Maria, yang membuat Telos tertembak, tetapi Maria dengan cekatan kembali menjauhi pasukan Kree. Yonrok meminta Minerva untuk mengejar pesawat Telos, sementara dia juga akan menyusul dengan pesawat lain. Pesawat Maria dikejar oleh Minerva yang membuat Maria geram dan kemudian berhasil menghancurkan pesawat Minerva. Sementara Yonrok juga mengejar pesawat Maria, tetapi kemudian Carol menghalanginya, hingga membuatnya terjatuh dari pesawat dan menyelamatkan Maria dan teman-temannya yang lain. Dia begitu gembira mengetahui bahwa dirinya bisa mengendalikan kekuatannya dan bisa terbang bebas di angkasa. Tidak berselang lama, pasukan Ronan tiba dan menjatuhkan hulu ledak balistik dengan pesawatnya untuk menghancurkan penduduk bumi. Carol yang melihatnya justru membuat hulu ledak itu menghantam hulu ledak lain, sehingga terjadilah ledakan yang begitu besar. Hingga pada akhirnya dia juga menghancurkan pesawat yang berisi hulu ledak lainnya, yang membuat Ronan heran karena bumi tidak memiliki pertahanan apapun. Tetapi kemudian Ronan menyadari bahwa itu bukanlah pertahanan yang dimiliki oleh bumi, tetapi itu adalah kekuatan dari Carol atau Kapten Marvel lah yang menghancurkan pesawat dan hulu ledak balistik milik Ronan. Hingga pada akhirnya Ronan harus menarik mundur pasukannya. Carol kemudian menemui Yonrok dan melepaskan photon blast-nya pada Yonrok, dan kemudian mengirimnya kembali ke planet Hala dan berpesan bahwa dia akan mengakhiri intelijen tertinggi. Di pesawat, Fury ingin bermain dengan kucing Flerken, tetapi kucing Flerken justru mencakar matanya. Setelah selesai dengan pertarungannya, mereka kembali ke rumah Maria, duduk bersama di meja makan. Monica meminta pada ibunya untuk membiarkan Skrull untuk tinggal di bumi, tetapi itu tidaklah aman untuk mereka hingga pada akhirnya Kapten Marvel berniat mencarikan rumah baru yang aman untuk para Skrull. Carol mengembalikan alat komunikasi milik Fury dan juga telah meningkatkannya setidaknya 2 galaksi dan memintanya untuk menggunakan alat itu hanya hal yang penting saja.
Tibalah saatnya Kapten Marvel mengucapkan perpisahan kepada Maria dan Monica, dan kemudian menemui keluarga Skrull dari luar angkasa. Sementara Skrull di dalam pesawat, kemudian dengan kecepatan cahayanya mereka pergi meninggalkan bumi. Di ruangan kerja, Agen Coulson menawarkan mata buatan untuk Fury, sambil mengerjakan sebuah dokumen dengan ditemani oleh kucing Flerken. Ceritanya sampai di sini ya guys, tetapi pada post credit scan terlihat superhero lain, Natasha Romanoff, Kapten Amerika, dan juga ada Bruce atau Hulk di sana yang sedang mengamati sebuah simulasi dari alat yang ditinggalkan Kapten Marvel untuk Fury. Tetapi justru Kapten Marvel datang tiba-tiba di hadapan Avengers lainnya.